Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Harimau Siberia dan macan tutul salju adalah dua jenis kucing besar yang tersebar di kawasan Asia. Keduanya merupakan pemangsa yang memiliki kemampuan luar biasa. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perbandingan antara harimau Siberia versus macan tutul salju. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Harimau Siberia atau Amur Tiger adalah jenis harimau terbesar. Bahkan, kucing terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Penampilan mereka mirip seperti jenis harimau pada umumnya. Bulunya belang, tapi lebih lebat daripada jenis harimau lain. Panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter, dengan tambahan ekor sekitar 1 meter. Tingginya bisa mencapai 1 meter, dan beratnya bisa mencapai 300 kg, dengan rata-rata sekitar 200 kg. Sementara macan tutul salju dikenali dengan bulu tebalnya. Warnanya kelabu dengan bintik hitam. Sekilas, corak bulunya seperti perpaduan antara macan tutul dan cheetah. Panjang tubuhnya mencapai 1,5 meter, dengan tambahan ekor lebih dari 1 meter. Tingginya antara 50 hingga 60 cm, dan berat tubuhnya mencapai 75 kg. Macan tutul salju adalah jenis kucing besar dengan ekor yang paling panjang. Dari ukuran tubuhnya, macan tutul salju jelas lebih kecil jika dibandingkan harimau Siberia. Menurutmu, motif bulu siapa yang lebih indah? Kecepatan lari macan tutul salju sekitar 60 km per jam. Meski ada pula yang mengatakan bahwa kecepatan mereka bisa mencapai 80 km per jam. Mereka bukan pemburu jarak jauh seperti halnya cheetah. Ditambah lagi kondisi habitatnya yang berupa tebing bebatuan yang curam. Sementara harimau Siberia meski tubuhnya besar, tapi kecepatannya tinggi. Kecepatan mereka di kisaran 80 hingga 100 km per jam. Sepertinya jika harimau Siberia hidup di savana, mereka bisa memacu kecepatannya dengan lebih tinggi lagi. Harimau Siberia memiliki kecepatan yang lebih tinggi ketimbang macan tutul salju. Kecepatan mereka bahkan bisa mengimbangi cheetah. Macan tutul salju mempunyai kekuatan gigitan di kisaran 300 hingga 400 PSI. Mereka sekelas dengan macan tutul dan cheetah dalam urusan kekuatan gigitan. Sedangkan harimau Siberia punya kekuatan gigitan di kisaran 1000 PSI. Mereka salah satu jenis kucing dengan rahang terkuat. Harimau hanya kalah oleh jaguar yang punya rahang dengan kekuatan sekitar 2000 PSI. Macan tutul salju punya suara yang agak cempreng. Mereka tidak bisa mengaum. Suaranya lebih mirip seperti kucing yang menggeram, tapi dengan durasi yang lebih panjang. Sedangkan harimau mirip seperti singa, suaranya keras. Harimau bisa mengaum dengan lantang. Suara auman harimau bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Macan tutul salju hampir tidak pernah terlihat berenang. Mereka sepertinya agak menghindari bulunya basah akibat masuk ke dalam air. Meski admin percaya bahwa sebenarnya mereka bisa berenang. Sedangkan harimau mirip seperti jaguar. Mereka adalah perenang yang handal. Harimau pernah terlihat menyeberangi sungai yang dalam dan lebar. Mereka juga bisa menyelam dengan baik. Harimau juga pernah terlihat berburu di dalam air. Kemampuan mereka di dalam air terbilang sangat hebat. Macan tutul salju dan harimau adalah hewan soliter. Mereka hidup menyendiri dan hanya berkumpul saat musim kawin atau ketika membesarkan anaknya. Tapi harimau tidak terlalu soliter. Mereka bisa saja berkumpul dan membentuk sebuah kelompok kecil. Sepertinya kehidupan sosial harimau lumayan baik ketimbang macan tutul salju yang sangat soliter.
Harimau Siberia hidup di kawasan Rusia, Cina, dan Korea Utara. Mereka mendiami hutan bersalju, makanya bulu mereka tebal karena adaptasi dengan cuaca di sekitarnya. Macan tutul salju tersebar di Asia Tengah, mendiami wilayah pegunungan dengan tebing curam dan bebatuan. Usia macan tutul salju antara 15 hingga 18 tahun. Mereka memasuki masa dewasa pada usia 2 hingga 3 tahun. Induk macan tutul salju melahirkan 1 hingga 5 bayi di sarang batu. Sang induk akan merawat anaknya hingga usia 1,5 tahun. Usia harimau Siberia antara 10 hingga 18 tahun. Mereka memasuki masa dewasa pada usia 4 tahun. Induknya melahirkan antara 2 hingga 6 bayi. Sang induk akan merawat anaknya hingga usia 3 tahun. Mangsa utama harimau Siberia adalah jenis rusa. Tapi mereka juga memburu hewan lain, entah yang kecil atau yang besar juga tetap diburu. Bahkan, pemangsa lain seperti beruang atau serigala mungkin saja tetap diburu oleh si belang ini. Sedangkan macan tutul salju yang hidup di pegunungan biasanya menemui mangsa berupa jenis kambing. Mereka juga memakan bangkai yang ditemuinya. Harimau Siberia bukan pemburu jarak jauh. Mereka berburu dari jarak dekat, mengandalkan kekuatan serta cakar dan taring tajamnya. Harimau Siberia melumpuhkan mangsanya dengan gigitan yang menembus tulang mangsanya. Macan tutul salju punya teknik berburu yang super greget. Mereka berburu di tempat yang sulit dan harus menjaga keseimbangannya karena bisa saja tergelincir dan jatuh ke jurang. Macan tutul salju pernah terlihat berburu dengan teknik yang mengerikan, di mana mereka menangkap mangsa dan akhirnya terjun dari tempat yang tinggi. Untungnya bulu tebal mereka bisa meminimalisir benturan yang terjadi. Harimau Siberia harus bersaing dengan beruang dan serigala. Persaingan disebabkan perebutan mangsa dan wilayah kekuasaan. Harimau Siberia aman dari para pemangsa. Tidak ada yang berani memangsa mereka. Meski hidup di gunung, tapi macan tutul salju harus waspada dengan serigala dan harimau. Mereka bisa saja dikalahkan dengan mudah karena kesendiriannya. Keduanya cukup berbahaya bagi manusia. Harimau Siberia bisa saja membahayakan manusia karena mereka besar dan kuat. Beberapa bisa menerima manusia dan hidup di penangkaran, meski mereka tetap saja berbahaya. Macan tutul salju yang hidup jauh dari pemukiman penduduk sebenarnya jarang bertemu manusia. Mereka cukup pemalu dan jarang bermasalah dengan manusia. Keduanya punya habitat yang berjauhan, meski secara wilayah agak dekat. Macan tutul salju di pegunungan dan harimau Siberia di dalam hutan. Ya, keduanya tidak bertemu di alam liar. Jadi, tidak ada bukti pertemuan atau bahkan pertarungan di antara keduanya. Tapi, jika keduanya harus bertarung, maka bisa admin pastikan bahwa macan tutul salju bukan lawan yang sepadan bagi harimau Siberia. Macan tutul salju kalah dari berbagai perbandingan. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan antara harimau Siberia versus macan tutul salju. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Makasih buat kalian semua yang udah mau mampir ke Instagram DPL. Makasih juga buat yang udah pada follow. Yang nggak mau follow juga nggak masalah sih. Kalian udah pada mau mampir aja, udah bikin admin bahagia. Oh iya, karena admin masih awam di Instagram, jadi masih banyak yang kurang. Nah, kritik dan saran dari kalian sangat admin harapkan. Misalnya, kayak kemarin, ada yang ngasih saran supaya admin bikin story buat tebak-tebakan. Jadi admin pelajari dan jadi deh tuh tebak-tebakan di storynya. Makasih buat yang udah ngasih saran. Kalau ada yang lain, silahkan komen aja. Atau kalau mau DM buat ngobrol sama admin, juga boleh sih. Tapi balasnya agak lama karena admin jarang online di Instagram. Maklum cuy, admin online lewat komputer. HP admin HP jadul, memorinya udah penuh sama aplikasi lama.